Kita akan melakukan uji Mann-Whitney untuk uji komparatif numerik dengan data yang tidak terdistribusi normal. Pertama kita lakukan adalah klik di sini icon SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 24. Ya, setelah diklik tadi, maka akan muncul seperti ini adalah tampilan dari SPSS. Kemudian kita mengisi variabel view-nya. Yang pertama kita tulis di sini adalah ke perilaku merokok. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara kadar MDA malonaldehid antara kelompok perokok dengan bukan perokok. Untuk di kolom name kita tulis perilaku. Kemudian untuk label perilaku merokok. Kemudian untuk value kita tulis di sini 1 perokok, 2 bukan perokok. Oke. Nah, kemudian yang kedua, di baris kedua kita tulis MDA, terus di label kadar MDA. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Nah, kita tulis angka 1 itu untuk perokok. Ini saya tuliskan 1, 2 untuk yang bukan perokok, 1 lagi untuk perokok. Itu adalah codingnya. Kemudian kalau kita cek di sini value label, maka akan langsung otomatis akan muncul seperti ini. Perokok bukan perokok. Jadi kalau 1 jadi kita tidak perlu capek-capek menulis, karena kalau semakin banyak yang kita tulis akan semakin banyak errornya. Kemudian di kolom MDA ya kita tuliskan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah anggaplah nomor pasiennya aja. Itu akan lebih memudahkan kita. Kemudian MDA misalkan kita tuliskan berapa, 180 dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke semua data yang ada, kita masukkan semua ke dalam form SPSS ini di bagian data view di sini. Di kursor ini, di data view ini akan kita masukkan semua. Kita akan melakukan analisis analisis normalitas. Kemudian kita lakukan di sini adalah klik di analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian masuk ke explore. Nah, kita kembalikan lagi di sini. Perilaku merokok kita masukkan ke vector list, kemudian di dependent list kita masukkan kadar MDA. Kemudian untuk plotnya kita pilih histogram saja, atau kita memilih stem and leaf juga bisa, atau kita memilih dua-duanya kita bisa. Kemudian kita centang histogram. Kemudian tadi di sini normality plot with test kita centang. Kemudian klik continue dan akhirnya kita klik OK. Ya, kita tunggu. Ya, sabar. Memang komputernya agak bermasalah. Oke, ini kita muncul. Di sini adalah di outputnya. Di outputnya sudah muncul di sini. Ini adalah statistik deskriptifnya dari perilaku merokok. Ya, dari perilaku merokok. Kemudian di sini adalah rata-rata kadar MDA-nya berapa, kemudian confidence intervalnya, upper dan lowernya berapa dan seterusnya. Ini adalah mediannya berapa, variansnya berapa dan seterusnya. Ini yang bawah adalah yang bukan perokok, juga sama, nanti bisa dilihat. Nah, yang menarik di sini histogramnya ini. Di histogramnya ini kita lihat datanya itu menjadi seperti ini, perilaku merokok dan juga bukan perokok. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kadar datanya itu dia tidak terdistribusi secara normal. Karena apa? Karena ini kita lihat di sini bentuknya bukan seperti bentuk gambar tidak seperti gambar-gambar bentuk lonceng seperti itu. Kita bandingkan dengan yang di t-test, berbeda. Nah, ini bentuknya kan bisa sangat subjektif kita melihatnya. Kalau yang ini nggak dianggap, ya berarti di sini juga bisa tidak mirip seperti. Itulah kelemahannya kalau kita menggunakan histogram. Nah, kita sepakati saja kita menggunakan test for normality. Nah, kita lihat di sini adalah test for normality-nya.
Di sini jumlah sampelnya adalah 40. Maka kalau di jumlah sampelnya 40 kita menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini kita menggunakan Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk ini dikatakan hasilnya adalah 0,000. Kalau 0,000 itu kan berarti kurang dari 0,05. Kurang dari 0,000 kurang dari 0,05. Nah, karena hasilnya itu kurang dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa data ini dia tidak terdistribusi secara normal. Sehingga kita bisa melakukan uji uji Mann-Whitney. Nah, caranya gimana kita melakukan uji Mann-Whitney? Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita kembali ke data view. Nah, dari data view kemudian kita masuk ke sini. Analyze non-parametric test, kemudian ini two independent samples. Klik. Nah, ke kadar MDA kita masuk ke test variable list, kemudian perilaku merokok ke grouping variable, kemudian define group, klik 1 dan 2. Ya, 1 untuk yang bukan perokok, satu yang untuk satu untuk yang perokok, 2 untuk yang bukan perokok. Kemudian klik continue, Mann-Whitney-nya kita centang. Kalau belum tercentang ya kita centang. Kemudian ini tidak usah. Oke. Nah, ini adalah keluar hasilnya. Nah, kita lihat di sini adalah yang di sini saja. Kita lihat adalah di tes statistik. Ini adalah ranknya, min rank, kemudian sum of ranknya. Ini bisa juga kita perhatikan. Tetapi kalau untuk interpretasi hasilnya, kita lihat di sini adalah hasilnya ini 0,116. Ya, 0,116 itu untuk hasil hipotesis dua arah. Maka kalau kita mau melakukan uji hipotesis satu arah, 0,16 ini 0,116 itu harus dibagi jadi 2, sehingga hasilnya adalah 0,058. Ya, 0,058, sehingga dapat dikatakan bahwa kadar MDA pada orang-orang yang merokok dan tidak merokok itu tidak berbeda secara signifikan. Udah gitu aja untuk interpretasinya. Jadi dapat dikatakan dari hasil uji statistikanya ini adalah kadar MDA dari orang-orang yang merokok dan tidak merokok itu tidak berbeda secara signifikan. Seperti itu. Kita hanya dari data yang banyak ini kita lihat dari sini saja. Jadi ini harus dibagi 2, sehingga itu untuk uji yang uji yang satu arah. Kalau yang 2 arah yang ini tutel. Jadi kan tutel 0,116 itu kan lebih dari 0,05, sehingga dapat kita asumsikan bahwa tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan yang secara signifikan antara kadar MDA orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok. Seperti itu untuk Mann-Whitney. Terima kasih.